Setiap struk belanja adalah laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Saat aku beli susu formula mahal untuk anakku yang alergi, mertua marah besar. Dulu anakku minum air tajin juga hidup. Tapi saat aku umumkan kami akan pindah dan tak lagi bayar listrik mereka, kemarahan itu berubah jadi kepanikan. Assalamualaikum sahabat Bunda berkisah. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan urusan, lapangkan rezeki, sehatkan badan, dan kabulkan semua hajat kalian. Amin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Hari ini, seperti ribuan hari sebelumnya, aku merasa seperti seorang pencuri di kehidupan sendiri. Namaku Sari, dan aku berdiri di lorong sempit minimarket, menatap rak susu formula dengan perasaan campur aduk. Di tanganku, terasa dinginnya kaleng berlogo merek ternama itu. Bukan harganya yang membuat napasku sesak, melainkan bayangan wajah Ibu Rina, mertuaku, yang nanti akan menyambutku di rumah dengan sorot mata yang menginterogasi setiap baris pada struk belanja. Udara di minimarket terasa pengap. Atau mungkin itu hanya perasaanku sendiri. Aku menghela napas panjang, mengusap pelan kening yang mulai berkeringat. Bayangan Lila, putri kecilku yang baru berusia 9 bulan, terlintas di benak. Senyumnya yang tanpa gigi, tawanya yang riang setiap kali kuangkat ke udara. Dokter telah menjelaskan dengan sabar tentang alergi protein susu sapi yang dideritanya. Kata-kata dokter itu masih terngiang. Ibu, bayi ini butuh susu formula khusus yang terhidrolisa sempurna. Memang harganya lebih mahal, tapi ini untuk kesehatannya. Kaleng susu itu terasa berat di genggamanku. Rp80.000. Sebuah angka yang bagi sebagian orang mungkin biasa, tapi di rumah kami, angka itu bisa memicu badai. Aku memutuskan untuk mengambilnya, berjalan menuju kasir dengan langkah gontai. Setiap langkahku terasa seperti menuju medan perang. Pulang ke rumah, atau lebih tepatnya, ke kontrakan kecil kami yang menempel di belakang rumah mertua, aku sudah bisa merasakan suasana yang tidak nyaman. Kontrakan satu kamar itu dahulu ditawarkan dengan alih-alih bisa saling menjaga dan menghemat. Kalian tak perlu bayar sewa, hanya bayar listrik dan air kami saja. Itu sudah lebih dari cukup, ujar Ibu Rina 2 tahun lalu, saat kami baru menikah. Waktu itu, tawarannya terdengar seperti berkah. Andi, suamiku yang baik hati, langsung menyetujuinya dengan senyum lega. Dia selalu berkata, mereka orang tua kita, sayang, mereka ingin yang terbaik. Tapi yang terbaik versi siapa? Rumah mertuaku adalah rumah tua dengan pagar tanaman yang rapat. Terkadang, aku merasa pagar itu bukan untuk melindungi dari pandangan orang luar, melainkan untuk mengurung kami di dalam. Aku membuka pintu pagar, langsung disambut suara Ibu Rina dari dalam rumah. Sari, dari tadi kemana saja? Lila sudah rewel sejak siang. Maaf, Bu, tadi lembur sedikit dan mampir beli susu Lila. Jawabku, berusaha suaraku terdengar normal. Belanja apa lagi? Bawa ke sini struknya. Ritual itu pun dimulai. Aku memasuki rumah utama, ruang tamu yang sederhana dengan foto-foto keluarga di dinding. Ibu Rina duduk di kursi kayu, tangan terulur. Aku menyerahkan kantong belanja dan struk putih itu dengan gemetar. Matanya, di balik kacamata baca, menyapu setiap baris dengan cermat seperti auditor keuangan. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara televisi dari kamar Bapak Hadi, mertuaku, yang sudah pensiunan dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam. Susu formula bayi, ucap Ibu Rina perlahan, suaranya datar namun penuh beban. 80.000? Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatapku tajam. 80.000 untuk sekaleng susu? Sari, apa kau tidak bisa beli yang biasa saja? Dulu anakku, Andi, air tajin campur sedikit gula dan tepung sudah cukup. Lihat, dia tumbuh sehat, jadi guru yang dihormati. Dadaku seperti diikat kencang. Bu, ini susu khusus. Lila alergi, kata dokter. Dokter-dokter sekarang. Potongnya, suaranya meninggi. Semuanya cari untung. Mana mungkin bayi tidak cocok susu sapi?
Diberi saja sedikit-sedikit. Nanti juga biasa. Kau terlalu manjain anak. Air mata sudah berkumpul di ujung mataku. Tapi aku tahan. Menangis di depannya akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau pengakuan bersalah. Dari sudut mata, aku melihat Andi masuk dari kamar kontrakan kami. Wajahnya tampak lelah setelah seharian mengajar. Dia melihat adegan ini, dan seperti biasa, wajahnya diliputi konflik batin. Aku bisa membaca kepedihan di matanya, tetapi juga ketidakberdayaan. "Ibu, tenang dulu," bisik Andi, mendekat. "Sari cuma ikut saran dokter. Kau jangan selalu membela istrimu, Andi. Ibu ini ngasih pengalaman. Uang tidak tumbuh di pohon. Gajimu saja pas-pasan. Gaji Sari juga jangan dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu." Kata-kata, "tidak perlu," itu seperti pisau tumpul yang menancap di hati. Apakah kesehatan anakku adalah hal yang tidak perlu? Aku memungut kantong belanja dan kaleng susu itu, berbalik menuju kontrakan kami tanpa sepatah kata pun. Suara Ibu Rina masih terdengar menggema, memberikan ceramah pada Andi tentang betapa beratnya hidup di zaman dulu. Kontrakan kami hanyalah sebuah kamar besar yang dibagi oleh tirai kain. Satu sisi untuk tempat tidur kami, sisi lain untuk dapur kecil dan area bermain Lila. Saat aku masuk, Lila yang sedang bermain di boksnya langsung merengek minta digendong. Pelukan hangatnya sedikit meredakan sakit di dada. Malam itu, setelah Lila tertidur, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi dinding kosong. Andi mendudukiku, menarik napas panjang. "Maafkan ibu, dia memang dari dulu seperti itu," katanya, mencoba menghibur. "Ini bukan tentang memaafkan, Andi," suaraku bergetar. "Ini tentang harga diri kita. Tentang hak kita untuk memutuskan apa yang terbaik untuk anak kita. Setiap sen dari gajiku, dari gajimu, dipertanyakan. Kita seperti anak kecil yang diberi uang jajan lalu dimintai pertanggungjawaban sampai permen terakhir. Dia hanya khawatir kita kesulitan. Tapi caranya salah, Andi. Dan kau tahu itu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, suaraku meninggi padanya. "Kita bekerja keras. Aku lembur hampir setiap hari. Kau mengambil les privat di malam hari. Tapi kita masih dianggap tidak becus mengatur uang? Kita bahkan menanggung listrik dan air mereka. Andi, itu bukan jumlah kecil." Andi diam. Bayang-bayang dari lampu temaram menerpa wajah lelahnya yang penuh beban. Aku tahu dia terjepit. Dia adalah anak yang berbakti, lembut, dan tidak suka konflik. Tapi melihatnya diam, hatiku justru semakin sakit. Apakah kita harus hidup seperti ini selamanya? Dikontrol, direndahkan, dan tidak dianggap dewasa. Aku lelah, Andi. Aku lelah merasa seperti penjahat di rumah sendiri. Bisikku, air mata akhirnya menetes. Ini bukan kehidupan yang aku impikan untuk Lila. Pelukan Andi terasa hangat namun juga mengandung keputusasaan. "Aku janji akan bicara pada ibu lagi," gumannya, tapi terdengar hampa. Kata-kata itu sudah terlalu sering diucapkan, namun badai selalu berulang. Malam itu, aku tidur dengan perasaan hampa dan pertanyaan besar. Sampai kapankah ini bisa kami tahan? Badai yang kutakutkan akhirnya datang juga, dan kali ini skalanya lebih besar. Ini terjadi di meja makan, di ruang tengah rumah utama, tempat yang seharusnya penuh kehangatan keluarga. Namun bagi kami sering berubah menjadi ruang pengadilan. Hari Minggu siang, aku baru saja menyelesaikan masakan. Aku membuat beberapa lauk sederhana sebagai bentuk kontribusi kami untuk makan mingguan bersama. Sejak tinggal di sini, aku selalu bergantian dengan Ibu Rina memasak di hari Minggu. Andi duduk di sebelahku, menggendong Lila yang mulai rewel karena lapar. Bapak Hadi sudah duduk di kepala meja, membaca koran. "Wah, sarden balado kesukaan Bapak nih," kataku mencoba mencairkan suasana. Ibu Rina membawa semangkuk sayur asam dan duduk. Matanya langsung menyapu meja, lalu tertuju pada botol susu Lila yang baru setengah habis, berdampingan dengan kaleng susu formula merek itu. "Susunya habis berapa hari sekaleng itu?" tanyanya tiba-tiba, suaranya datar. "Sekitar 5 hari, Bu," jawabku hati-hati. 5 hari.
80.000 bagi 5, 16.000 sehari. Dia mengangguk-angguk, seperti melakukan kalkulasi mental. 16.000 sehari untuk susu seorang bayi. Itu setara dengan uang sayur untuk kita sekeluarga selama 2 hari. Suasana langsung tegang. Andi meletakkan sendok. Bu, kita sudah bahas ini. Ini kebutuhan Lila. Kebutuhan atau keinginan. Ibu Rina menatapnya. Andi, kau guru. Kau tahu hitung-hitungan. Gajimu sekian. Gaji Sari sekian. Setelah bayar listrik air, belanja bulanan, sisanya berapa? Lalu dikurangi 16.000 per hari hanya untuk susu? Bagaimana dengan tabungan? Bagaimana jika ada kebutuhan mendadak? Kami mengatur, Bu. Sahutku, berusaha tetap tenang. Mengatur? Dari tadi ibu lihat. Lila pakai popok sekali pakai merek mahal juga. Dulu kamu dan Andi, pakai kain diapers yang dicuci ulang, sehat-sehat saja. Nafasku mulai memburu. Bu, zaman sudah berubah. Aku dan Andi bekerja. Kami ingin memberikan yang terbaik dalam batas kemampuan. Terbaik? Terbaik itu bukan memanjakan. Terbaik itu mengajarkan hidup sederhana sejak dini. Suaranya semakin keras. Bapak Hadi menghela napas. Tetap diam. Kalian ini hidup di atas kemampuan. Lihat nanti, kalau utang menumpuk, jangan minta-minta ke orang tua. Kami tidak pernah meminta-minta, Bu. Suaraku akhirnya meledak, lantang dan jelas. Semua terdiam, termasuk Andi yang menatapku dengan mata terbelalak. Kami malah yang menanggung listrik dan air rumah ini. Dan kami melakukannya dengan sukarela karena kalian orang tua kami. Tapi itu bukan berarti setiap keputusan keuangan kami harus dihakimi. Ruangan senyap sejenak. Wajah Ibu Rina memerah, tercampur antara kemarahan dan keterkejutan karena aku, yang biasanya hanya diam, kini membalas. Jadi sekarang mengungkit-ungkit pemberian? Kalian tinggal di sini gratis. Hanya bayar listrik air. Itu pun tidak sebanding dengan sewa rumah. Harusnya kalian bersyukur. Kami selalu bersyukur, Bu. Tapi rasa syukur tidak harus berarti kami diam saja saat diperlakukan seperti anak kecil yang tidak bertanggung jawab. Tanganku gemetar. Membeli susu untuk anak yang alergi bukanlah pemborosan. Itu adalah kebutuhan dasar. Dasar anak muda sekarang. Ibu Rina berdiri. Suaranya getir. Susah sedikit langsung membantah. Sudah lupa jasa orang tua. Andi, lihatlah istrimu. Lihat cara dia bicara pada ibunya. Andi terduduk lesu. Wajahnya merupakan gambaran dari seorang pria yang tersiksa. Dia memandangiku, lalu memandang ibunya. Ibu, Sari, tolong. Tapi sudah terlambat. Aku sudah terluka terlalu dalam. Aku berdiri, mengangkat Lila dari pangkuan Andi. Maafkan saya. Saya sudah tidak nafsu makan. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan meja makan yang penuh dengan ketegangan yang hampir bisa dipegang. Kali ini, air mataku mengalir deras, membasahi pipi Lila yang kini ikut menangis karena merasa ketegangan di sekitarnya. Di kontrakan, aku memeluk Lila erat-erat, berusaha menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Andi masuk. Wajahnya pucat. Kenapa kau harus membalas seperti itu? Tanyanya, terdengar letih. Pertanyaannya itu bagai menyiram bensin ke bara. Kenapa? Andi, kau tadi duduk di sana dan mendengar semuanya. Dia bilang kita tidak bertanggung jawab. Dia bilang kita memanjakan anak hanya karena membeli susu sesuai anjuran dokter. Dan kau hanya diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia ibuku, Sari. Dan aku istrimu. Lila adalah anakmu. Apakah tidak ada keberanian di dalam dirimu untuk membela keluarga yang kau bangun sendiri? Teriakku, suara penuh kekecewaan. Aku sudah lelah hidup dalam pengawasan seperti ini. Setiap rupiah, setiap keputusan. Ini seperti penjara. Andi terdiam lama. Kontrakan kami terasa semakin sempit dan pengap. Akhirnya, dia duduk di lantai, memegangi kepalanya. Aku tahu ini salah. Aku tahu kau menderita. Aku juga menderita.
bisiknya. Suaranya parau. Tapi mereka tua. Sari. Pensiunan. Ketakutan mereka tentang uang itu nyata. Tapi ketakutan mereka tidak boleh menghancurkan kita. Andi. Aku duduk di sampingnya, berusaha menenangkan suara. Kita punya tanggung jawab pada Lila. Kita harus memberikan lingkungan yang sehat, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Dan lingkungan ini semakin tidak sehat. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Andi tidak berkata, "Bersabarlah." Dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Itu adalah sebuah awal. Kita perlu ruang bernapas, Andi. Ruang untuk menjadi sebuah keluarga tanpa pengadilan setiap hari. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku pikir, kita harus mempertimbangkan untuk pindah. Kata, pindah, itu terasa asing sekaligus membebaskan. Andi menatapku, terkejut. Pindah? Tapi biaya sewa, hidup akan lebih mahal. Mungkin iya, tapi harga yang kita bayar sekarang untuk tinggal, gratis. Ini jauh lebih mahal, Andi. Harga-harga diri kita. Harga ketenangan pikiran kita. Harga masa kecil Lila yang seharusnya bebas dari teriakan dan ketegangan seperti tadi. Dia memandangi Lila yang sudah tertidur di pelukanku. Wajah polos dan damai itu sepertinya menjawab semuanya. Andi mengangguk, pelan, penuh pertimbangan. Kita bicarakan lagi. Dengan kepala dingin. Cari informasi. Hitung semua kemungkinan. Katanya. Itu bukan sebuah penolakan. Itu sebuah pembukaan. Malam itu, meski hati masih sakit, ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh. Sebuah kemungkinan untuk meraih kembali kemudi kehidupan kami sendiri. Tapi jalan menuju sana, kami tahu, tidak akan mudah. Pertengkaran di meja makan itu meninggalkan luka yang dalam dan suasana beku yang bertahan selama berhari-hari. Ibu Rina dan aku saling menghindar, berkomunikasi seperlunya dengan wajah dingin. Andi menjadi jembatan yang kaku dan tidak nyaman. Namun, tekanan kerja dan kebutuhan Lila terus berjalan, tidak peduli dengan perang dingin di rumah. Hari Kamis itu adalah hari yang sangat melelahkan. Kantorku sedang dalam periode tutup buku, dan aku harus lembur sampai larut. Pikiranku penuh dengan angka-angka dan laporan. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, barulah aku bisa meninggalkan kantor dengan tubuh lunglai. Langit sudah gelap, dan hatiku langsung cemas memikirkan Lila. Andi mengirim pesan bahwa susu formula Lila hampir habis, dan dia tidak bisa meninggalkan Lila sendirian untuk membelinya. Aku beli dalam perjalanan pulang, balasku singkat. Tubuh lelah tapi pikiran waspada. Aku masuk ke supermarket besar yang masih buka. Di rak susu formula, aku langsung mengambil 2 kaleng merek yang sama. Logikaku sederhana, untuk menghemat waktu dan tenaga di hari-hari mendatang yang juga pasti padat. Tanpa pikir panjang, aku membayarnya. 80.000 dikali 2. 160.000. Jumlah itu membuat jidatku berkerut. Tapi kebutuhan anak adalah prioritas. Keesokan harinya adalah hari yang kelabu. Hujan turun sejak pagi, menambah suasana muram. Andi sudah berangkat mengajar lebih awal. Aku sedang menyiapkan ASI perah untuk Lila ketika Ibu Rina memanggil dari rumah utama. "Sari, tolong ambilkan obat kepala ibu di laci. Dan bawa segelas air." Aku menghela napas, menggendong Lila, dan berjalan ke rumah utama. Saat melewati ruang tamu, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Kantong kertas coklat dari supermarket, dengan logo yang jelas, tergeletak di atas meja. 2 kaleng susu formula yang kemarin ku beli mencolok di dalamnya. Rupanya, Andi lupa menyimpan belanjaan itu di kontrakan kami. Ibu Rina keluar dari kamarnya. Tanpa kacamata, wajahnya pucat. Dia langsung menuju kantong itu. "Ini apa?" tanyanya. Suaranya datar namun mengancam. "Itu, susu Lila, Bu. Habis tadi malam, jadi aku beli." Jawabku, berusaha tenang. Dia mengangkat kedua kaleng itu, satu di setiap tangan, seperti seorang jaksa mengunjukkan barang bukti.
2? 2 kaleng? Sekarang bukan hanya 1, tapi langsung 2 kaleng. Aku hanya ingin menghemat waktu. Jadi tidak perlu bolak-balik beli. Hemat waktu? Atau hemat pikiran? Teriaknya. Suaranya memecah kesunyian rumah. Hujan di luar seolah menderu mengikuti amarahnya. Bapak Hadi keluar dari kamar. Terlihat bingung. Ini pemborosan tingkat tinggi. 160.000 untuk sesuatu yang bisa diganti dengan susu biasa. Apa otakmu sudah tidak bisa berpikir jernih? Air mata langsung membanjiri mataku. Lila di gendonganku mulai menangis ketakutan. Ini bukan susu biasa, Bu. Ini untuk anak yang alergi. Dokter yang bilang. Jangan selalu sembunyikan diri di balik kata, dokter. Ibu lebih berpengalaman daripada dokter manapun. Ini adalah pembangkangan. Ibu sudah larang. Kau malah beli lebih banyak. Dia melemparkan kaleng itu. Tidak ke arahku, tapi ke arah sofa. Dengan gerakan penuh frustrasi. Bunyinya, duk, membuat Lila semakin histeris. Keluar, teriak Ibu Rina. Jarinya menunjuk ke arah pintu depan. Bawa anak itu keluar. Ibu tidak tahan melihat pemborosan seperti ini. Pulang sana ke orang tuamu jika tidak bisa diatur. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Aku terduduk lemas di kursi. Tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Mengusirku dari rumah? Bapak Hadi maju selangkah. Rina, jangan berlebihan. Diam. Ini rumahku. Aku yang menentukan. Sahut Ibu Rina. Napasnya tersengal-sengal. Dengan sisa tenaga terakhir. Aku berdiri. Tubuhku gemetar hebat. Tetapi tanganku erat memeluk Lila. Aku memandangi mertuaku. Wanita yang dulu kupandang sebagai sosok yang akan kuhormati seperti ibuku sendiri. Baik, Bu. Bisikku. Suaraku serak karena tangisan. Saya akan keluar. Tapi ingat kata-kata ibu hari ini. Aku berbalik. Berjalan keluar rumah utama menuju kontrakan di belakang. Hujan gerimis membasahi kulitku. Tapi aku tidak merasakannya. Yang kurasakan adalah kedinginan yang lebih dalam. Yang berasal dari dalam hati. Di dalam kontrakan. Aku menutup pintu dan mengunci. Aku memeluk Lila. Menenangkannya hingga tangisnya reda menjadi isakan kecil. Tubuhku masih gemetar hebat. Kejadian tadi bukan lagi sekadar soal susu. Itu adalah sebuah penghinaan, penolakan, dan pengusiran. Batas toleransiku telah terlampaui. Ketika Andi pulang 1 jam kemudian, wajahku sudah kering dari air mata, digantikan oleh ketegangan batu. Dia langsung tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sari, apa yang terjadi? Ibu tadi telepon, terdengar sangat marah. Dengan tenang yang mengerikan, aku menceritakan semua yang terjadi. Setiap kata, setiap teriakan, setiap tatapan. Andi mendengarkan, wajahnya berubah dari bingung, ke khawatir, lalu ke kemarahan yang jarang kulihat. Dia mengusirmu? Gumannya, tidak percaya. Dia bilang, pulang sana ke orang tuamu jika tidak bisa diatur. Aku mengulang kata-kata itu, dan rasa sakit itu kembali seperti baru. Andi berdiri, wajahnya memerah. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Ini keterlaluan. Ini tidak bisa diterima. Tidak, Andi. Ini justru yang membuat semuanya menjadi jelas. Kataku, suaraku tegas. Kami tidak dianggap sebagai keluarga di sini. Kami dianggap sebagai anak kos yang bandel dan boros. Ini bukan rumah kami. Ini hanya tempat tinggal dengan syarat-syarat yang menyiksa. Dia berhenti, menatapku. Di matanya, aku melihat perubahan. Sebuah pencerahan yang pahit. Bayangan ketakutan dan keraguan perlahan memudar, digantikan oleh sebuah tekad. Kau benar, katanya, perlahan. Sudah cukup. Kita tidak bisa membiarkan Lila tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita pindah, ucapku. Kali ini, bukan sebagai pertanyaan atau usulan, tetapi sebagai pernyataan. Dia mengangguk. Mantap. Kita pindah. Aku akan cari tempat. Kita akan mengatur ulang keuangan kita. Kita akan bekerja lebih keras jika perlu.
Tapi kita harus keluar dari sini. Keputusan itu akhirnya jatuh. Bukan lagi sebuah pembicaraan di tengah malam, tetapi sebuah keputusan bulat yang diambil di titik nadir penghinaan. Malam itu, kami tidak lagi merencanakan dengan diam-diam. Kami duduk di lantai, dengan laptop Andi, mulai mencari iklan kontrakan online di area yang lebih dekat dengan kantorku. Kami menghitung ulang pengeluaran, memotong pos-pos yang tidak perlu, dan berjanji untuk lebih disiplin. Ada rasa sedih yang mendalam, karena ini berarti mengakui bahwa mimpi tentang keluarga besar yang harmonis tinggal satu atap telah pupus. Tapi ada juga keberanian baru yang lahir dari keputusasaan. Kami sedang mengambil alih kendali. Dan langkah pertama, meski berat, adalah memutuskan untuk pergi. Esok harinya, kami akan mulai bertindak. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa lama, kami tidur dengan sebuah tujuan bersama yang jelas, meski hati masih terasa pedih. Keputusan untuk pindah seperti sebuah mantra pembebas, namun kami segera sadar, mewujudkannya bagai mendaki tebing terjal. Tantangan terbesar ada di depan mata. Keuangan. Kontrakan dekat kantor pasti lebih mahal, dan kami harus bisa membiayai diri sendiri sepenuhnya, tanpa lagi disubsidi, dengan cara membayar listrik dan air rumah mertua. Malam itu, setelah Lila tertidur, kami berdua duduk bersila di lantai kontrakan yang sempit, dikelilingi oleh kertas coretan dan laptop yang layarnya redup. Suasana tegang, tetapi berbeda dengan ketegangan yang biasa kami alami. Ini adalah ketegangan yang produktif, penuh harapan. Oke, mari kita hitung ulang semuanya dari nol, ucap Andi, suaranya penuh tekad. Dia membuka aplikasi spreadsheet di laptopnya. Gajiku sebagai guru honorer tetap, 3 juta sebulan. Tambahan dari les privat, jika konsisten, bisa 1,5 juta. Aku gaji pokok 4,5 juta, ditambah lembur dan tunjangan, rata-rata bisa mencapai 6 juta. Tambahku sambil membuka notes di HP-ku. Total pendapatan kita, kalau semua lancar, sekitar 10-11 juta. Angka itu terdengar cukup. Tapi kemudian kami mulai mencoret pengeluaran wajib yang akan bertambah besar. Sewa rumah dekat kantorku, di wilayah itu, minimal 4 juta untuk tipe sederhana. Kataku, hati sedikit ciut. Itu sudah hampir separuh dari total kita. Andi mengangguk, mencatat, lalu listrik, air, dan paket data untuk kita kerja, kira-kira 1 juta. Susu dan kebutuhan pokok Lila, 2 juta. Transportasi kita, kalau dekat kantor, kamu bisa jalan kaki atau naik angkot sekali, jadi bisa hemat. Aku yang perlu naik komuter lain, tapi kita hitung 1 juta untuk kita berdua. Kami terus menghitung, belanja bulanan, uang makan, perlengkapan rumah tangga, tabungan darurat, dan sedikit uang untuk jenguk orang tua. Setiap rupiah dipertimbangkan. Hasil akhirnya sangat ketat. Kami akan hidup dengan marin yang sangat tipis. Tidak ada ruang untuk pemborosan sedikit pun. Apakah kita bisa? Tanyaku, ragu menyelinap. Kita harus bisa, jawab Andi. Matanya berbinar dengan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini tentang harga diri kita, Sari. Tentang kita menjadi tuan atas hidup sendiri. Aku akan cari lebih banyak jam les. Aku juga bisa bantu buatkan soal-soal latihan untuk penerbit. Aku bisa ambil proyek analisis data lepas di akhir pekan. Gumamku, ikut bersemangat. Rencana itu membuat kami merasa seperti tim kembali, bersatu melawan satu tantangan yang jelas. Minggu-minggu berikutnya, kami seperti agen rahasia dalam misi penyelamatan diri sendiri. Semua dilakukan diam-diam. Andi menghubungi teman-temannya yang tinggal di area target, meminta informasi tentang kontrakan yang kosong. Aku menyisihkan sebagian gaji dengan cara transfer otomatis ke rekening terpisah yang tidak pernah Ibu Rina ketahui. Setiap lembar uang yang berhasil kami tabung terasa seperti kemenangan kecil. Pencarian rumah tidak mudah. Banyak yang terlalu mahal, atau kondisinya tidak layak untuk bayi. Hingga akhirnya, seorang rekan kerjaku memberi kabar. Ada kontrakan di belakang kompleks kantor kita. Sari, pemiliknya pensiunan yang pindah keluar kota. Harganya cukup bersahabat,
3,5 juta. Perjanjiannya lunak, bisa setahun. Aku dan Andi langsung menjenguk di suatu sore. Rumahnya adalah tipe 21 sederhana, hanya satu kamar tidur, ruang tamu yang bisa disulap jadi kamar bermain lila, dan dapur kecil. Tapi cahaya mataharinya bagus, lingkungannya tenang, dan yang paling penting, jaraknya hanya 10 menit jalan kaki ke kantorku. Andi memperkirakan perjalanannya ke sekolah akan memakan waktu 1 jam naik transportasi umum, tapi dia rela. Di sini, kita bisa bernapas. Bisik Andi sambil memandangi halaman kecil di depan. Aku membayangkan Lila belajar berjalan di halaman itu, tanpa ada teriakan atau tatapan menghakimi dari balik jendela. Dadaku terasa lapang. Ini dia rumah kita. Kami sepakat untuk mengambilnya, dengan uang muka 1 bulan. Kami bayar dengan tabungan rahasia kami. Kontrak ditandatangani dengan perasaan campur aduk, deg-degan, lega, dan sedikit rasa bersalah yang masih tersisa. Kini, tinggal satu hal lagi yang paling menegangkan, memberitahu mertua. Kami sepakat untuk menunggu waktu yang tepat. Setelah semua sudah pasti, kami juga bertekad untuk menyampaikannya dengan baik, tanpa emosi, meski hati masih menyimpan luka. Misi diam-diam kami hampir berakhir. Tahap selanjutnya adalah konfrontasi yang tak terelakkan. Dan kami harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Sebuah minggu sore yang tenang. Cuaca cerah namun tidak terlalu panas. Sepertinya alam sedang bersikap netral. Tidak memihak pada drama yang akan terjadi. Kami sengaja memilih waktu setelah makan siang. Saat perut kenyang dan suasana seharusnya rileks. Aku memakaikan baju yang rapi untuk Lila. Seolah ini adalah sebuah acara resmi. Jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Andi memegang tanganku erat. Apapun reaksinya, kita sudah punya tempat untuk pulang. Bisiknya, meyakinkan dirinya sendiri sekaligus aku. Kami masuk ke rumah utama. Ibu Rina sedang merajut di kursi favoritnya. Sementara Bapak Hadi asyik menonton acara dokumenter tentang burung di televisi. Mereka terlihat damai. Sejenak, keraguan menyergap. Apakah kami akan mengacaukan kedamaian ini? Tapi kemudian, ingatanku melayang pada teriakan, pada tatapan merendahkan, pada kata, pulang sana ke orang tuamu. Itu menguatkan tekadku. Bu, Pak, ada yang mau kami bicarakan, ucap Andi, memecah keheningan. Ibu Rina mengangkat kepala. Tangannya tak berhenti merajut. Ada apa? Boleh kami duduk? Pintaku. Dia mengangguk singkat. Kami duduk di hadapannya. Andi menarik napas dalam-dalam. Bu, Pak, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan tempat tinggal selama ini. Mulainya, suaranya jernih namun tegang. Kami sungguh menghargainya. Ibu Rina mendengarkan, tanpa ekspresi. Tapi, lanjut Andi, kami merasa, untuk kebaikan kami sekeluarga, terutama untuk perkembangan Lila, sudah saatnya kami mandiri. Bulan depan, kami akan pindah ke kontrakan baru. Udara di ruangan itu seketika berubah. Jarum rajut di tangan Ibu Rina berhenti. Bapak Hadi mematikan volume televisi dengan remote. Pindah? Kemana? Tanya Ibu Rina. Suaranya datar namun berbahaya. Ke daerah dekat kantor Sari, Bu. Jawabku. Lebih praktis untuknya bekerja, dan lingkungannya juga baik. Daerah sana mahal, seru Ibu Rina. Nada suaranya mulai meninggi. Kalian pikir uang bisa didapat begitu saja? Ini lagi-lagi sikap tidak tahu terima kasih. Ingin hidup enak sendiri. Ini bukan tentang hidup enak, Bu. Sahutku, berusaha tetap tenang. Ini tentang tanggung jawab kami sebagai orang tua Lila. Kami ingin membesarkannya di lingkungan yang lebih tenang. Apa maksudmu? Di sini tidak tenang. Tantangnya, matanya menyala. Andi mencegat. Ibu, tolong dengarkan dulu. Ini keputusan yang sudah kami pertimbangkan matang. Dan dia berpaling ke Bapak Hadi, lalu kembali menatap Ibu Rina. Karena kami akan menanggung semua biaya hidup di tempat baru,
kami juga tidak akan bisa lagi menanggung tagihan listrik dan air di rumah ini mulai bulan depan. Dentum. Kata-kata itu jatuh bagai bom. Efeknya instan dan dramatis. Wajah Ibu Rina yang semula merah karena marah, mendadak kehilangan semua warnanya. Pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya yang memegang jarum rajut bergetar hebat. Bapak Hadi langsung berdiri dari kursinya. Tidak bayar listrik air? Gumannya, suaranya gemetar, penuh ketakutan yang nyata. Tapi, tagihan 3 bulan terakhir, itu belum kami lunasi karena menunggu gajian kalian. Sekarang giliran kami yang terkejut. Belum lunas? Tanya Andi, bingung. Ibu Rina tampak seperti ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi kepanikan telah menguasainya. Dia meletakkan rajutan, tangannya menutupi wajah sejenak, sebelum menatap kami dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi kemarahan, tetapi sebuah keputusasaan yang dalam dan memilukan. Kalian mau tinggalkan kami dalam kesulitan? Suaranya pecah, nyaris seperti bisikan. Pensiunan Bapak tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan obat-obatan kami berdua. Listrik dan air itu selalu lebih besar dari yang kami kira. Dia terisak. Sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat. Ibu Rina, wanita tangguh yang selalu terlihat mengendalikan segalanya, kini terlihat sangat rentah dan ketakutan. Selama ini, kami malu mengakuinya, bisik Bapak Hadi, tertunduk lesu. Kami pikir, sebagai orang tua, kami harus bisa memberi, bukan merepoti. Tapi kenyataannya, tanpa bantuan kalian untuk tagihan itu, kami benar-benar akan kesulitan. Ruangan itu dipenuhi oleh keheningan yang berat. Kejutan yang kami antisipasi adalah amarah yang meledak, bukan kepanikan dan pengakuan kerapuhan ini. Andi tampak seperti dipukul palu. Aku sendiri merasa dunia berputar. Selama ini, kami mengira kontrol ketat mereka adalah bentuk keserakahan atau keinginan untuk berkuasa. Ternyata, itu adalah topeng dari ketakutan yang mendalam akan kemiskinan, ketidakmampuan, dan rasa malu. Konflik kami tiba-tiba berubah bentuk. Ini bukan lagi pertempuran antara anak muda yang ingin merdeka melawan orang tua yang otoriter. Ini adalah tabrakan antara dua generasi yang sama-sama ketakutan akan masa depan, yang sama-sama berjuang untuk menjaga harga diri, dan yang sama-sama gagal untuk berkomunikasi dengan jujur. Ibu Rina menangis terseduh-seduh. Dan di saat itulah, segala kebencian dan sakit hati yang kurasakan selama berbulan-bulan, tiba-tiba bercampur dengan rasa iba yang tak terduga. Tangisan Ibu Rina adalah suara yang asing dan mengiris hati. Selama ini, aku hanya mengenal suaranya yang keras, penuh perintah, atau penuh cemoohan. Suara yang pecah dan penuh keputusasaan ini membuat seluruh rencana dan pembelaan yang telah kususun di kepala menjadi buyar seketika. Andi langsung bergerak, duduk di lantai dekat kaki ibunya, meletakkan tangannya di punggung wanita tua itu yang gemetar. "Ibu, kenapa tidak bilang dari dulu?" Tanyanya, suaranya lembut penuh keprihatinan. "Bilang apa?" Ibu Rina mengangkat wajahnya yang basah. Matanya bengkak. "Bilang bahwa orang tuamu tidak mampu? Bilang bahwa kami bergantung pada uang kalian? Sebagai orang tua, kami harusnya yang membantu, bukan membebani." Rasa malu itu begitu jelas tergambar di wajahnya, bercampur dengan ketakutan. Bapak Hadi duduk kembali dengan berat. "Pensiunanku, setelah dipotong iuran ini itu, cairnya tidak sampai 2 juta sebulan. Obat darah tinggi ibumu, obat sendiku, itu sudah menghabiskan sebagian. Uang listrik dan air untuk rumah sekeluarga, itu bisa mencapai 600-700 ribu. Kami tidak sanggup." Aku masih terduduk diam, memproses semua ini. Kemarahan mereka yang selama ini kami alami, pengawasan ketat terhadap setiap rupiah yang kami keluarkan, komentar pedas tentang susu mahal, semuanya terlihat dari sudut pandang yang baru. Itu bukan semata-mata keinginan untuk mengontrol, tapi mungkin juga proyeksi dari kekhawatiran mereka sendiri. Ketakutan bahwa kami akan jatuh ke dalam lubang yang sama dengan mereka, hidup pas-pasan di usia tua. Tapi, pemahaman itu tidak serta-merta menghapus luka. Cara mereka menyampaikan ketakutan itu telah melukai kami dalam-dalam.
Kenapa caranya harus seperti itu, Bu? Tanyaku akhirnya. Suaraku lebih lembut dari yang kubayangkan. Kenapa harus memarahi, menghina pilihan kami, mengawasi seperti polisi? Kenapa tidak bisa duduk bersama seperti keluarga dan bicara jujur tentang kesulitan ini? Ibu Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Karena kami malu, Sari, dan karena kami takut kalian akan berpikir kami memanfaatkan kalian. Lalu, kami juga takut melihat kalian boros. Kami takut kalian tidak akan punya simpanan untuk masa depan, dan akhirnya akan lebih menderita daripada kami sekarang. Lihat, beli susu saja 80.000, pikirku. Bagaimana mereka akan nabung? Tapi itu kebutuhan medis Lila, Bu, bantah Andi, namun tanpa amarah. Itu bukan boros. Menurut ukuran kami, itu boros. Karena dengan uang segitu, kami bisa hidup beberapa hari, balas Ibu Rina. Tapi Ibu sekarang mengerti. Zaman sudah berbeda. Kebutuhan sudah berbeda. Pengakuan itu, meski kecil, terasa sangat besar. Ruangan kembali senyap. Lila, yang merasa ketegangan, merengek pelan. Aku mengayunkannya perlahan. Jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tanya Bapak Hadi dengan suara letih. Kalian tetap akan pindah dan meninggalkan tagihan yang menumpuk itu. Andi dan aku saling memandang. Rencana kami sudah bulat. Kontrak sudah ditandatangani. Uang muka sudah dibayar. Kemandirian itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk kesehatan keluarga kecil kami. Tapi, melihat kepanikan dan kepolosan yang tiba-tiba tersingkap dari kedua orang tua ini, hati kami tidak bisa membiarkan begitu saja. Kami tetap akan pindah, Pak. Ucap Andi pelan tapi pasti. Itu yang terbaik untuk Sari, Lila, dan aku. Kami butuh ruang kami sendiri. Wajah kedua orang tua itu kembali muram. Namun, Andi melanjutkan. Tapi, kami tidak akan meninggalkan kalian dalam kesulitan. Kami punya usulan. Ibu Rina dan Bapak Hadi menatapnya, penuh harapan sekaligus waspada. Kami akan pindah bulan depan. Untuk tagihan listrik dan air yang belum lunas dan yang akan datang. Andi berpaling kepadaku, dan aku mengangguk perlahan, mendukung keputusannya. Kami akan membantu membayar separuhnya, selama 6 bulan ke depan. Itu akan memberi kalian waktu untuk menata ulang keuangan, mencari cara, mungkin mengurangi pemakaian, atau Bapak bisa cari usaha kecil-kecilan. Dan sebagai gantinya, sambungku, mengambil alih. Tidak boleh lagi ada komentar, pengawasan, atau campur tangan dalam pengeluaran kami. Terutama untuk urusan Lila. Kami adalah orang tua yang bertanggung jawab, dan kami akan mengatur keuangan rumah tangga kami sendiri dengan cara kami. Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah jalan tengah. Bukan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak, tapi sebuah kompromi yang lahir dari situasi panik dan kejujuran yang tiba-tiba. Ibu Rina memandangi kami lama. Di matanya, terbaca perang batin antara rasa malu yang harus menerima bantuan, rasa lega bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja, dan pengakuan bahwa cara mereka selama ini salah. Akhirnya, dengan sangat pelan, dia mengangguk. Baik, katanya, suaranya serak. Kami terima usul kalian. Kepanikan perlahan mereda, digantikan oleh kelegaan yang masih terasa getir. Tidak ada pelukan atau rekonsiliasi dramatis. Hanya sebuah persetujuan yang lahir dari keterpaksaan dan pengakuan terhadap realitas yang pahit. Malam itu, kembali ke kontrakan kami, perasaan kami campur aduk. Kami merasa lebih dewasa, karena mampu mengambil keputusan tegas namun tetap tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Tapi juga ada kesedihan, karena mengetahui bahwa di balik dinding kekuatan orang tua, ternyata ada kerapuhan yang mereka sembunyikan dengan keras kepala dan kekerasan kata. Langkah kami untuk merdeka tetap akan berjalan. Tapi sekarang, ada beban moral dan tanggung jawab baru yang harus kami pikul, membantu mereka yang selama ini menyakiti kami, bukan karena kewajiban buta, tetapi karena pengertian yang lebih dalam. Perjalanan ini ternyata lebih berliku dari yang kami kira.
Persetujuan di ruang tamu sore itu hanyalah gencatan senjata, bukan perdamaian sejati. Keesokan harinya, suasana di antara kami terasa aneh. Ada rasa malu yang terlihat dari wajah Ibu Rina dan Bapak Hadi, dan dari pihak kami, ada rasa iba yang masih bercampur dengan kewaspadaan. Namun, keputusan untuk pindah sudah final. Kotak-kotak kardus bekas dari tukang sayur mulai memenuhi sudut kontrakan kami, perlahan-lahan mengisi ruang kosong dengan tanda-tanda perpisahan. Suatu sore, saat aku sedang membungkus peralatan dapur dengan kertas koran, Ibu Rina mengetuk pintu kontrakan. Biasanya, dia akan langsung masuk. Kali ini, dia menunggu di balik pintu. "Boleh Ibu masuk?" tanyanya, suaranya kecil. "Silakan, Bu," jawabku, membukakan pintu. Dia masuk. Matanya memandang sekeliling ruangan yang mulai berantakan karena barang-barang yang siap dikemas. Lalu, pandangannya jatuh pada Lila yang sedang asyik memukul-mukul panci kecil di lantai. Ada cahaya lembut di matanya yang selama ini jarang kulihat. "Sari," mulainya, tangannya meremas-remas ujung kebayanya. "Ibu ingin minta maaf." "Sungguh-sungguh." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Kata-kata ibu waktu itu, tentang menyuruhmu pulang, itu keterlaluan. Ibu tidak memikirkan perasaanmu. Ibu hanya dipenuhi rasa takut dan panik." Napasnya berat. Kesulitan keuangan ini sudah lama. Tapi kami terlalu gengsi untuk mengaku, terutama pada anak sendiri. Kami pikir, orang tua harus selalu kuat, selalu memberi. Dia duduk di kursi plastik, seolah tenaganya habis. "Dulu, waktu Andi kecil, hidup memang sangat susah. Air tajin memang bukan pilihan. Itu satu-satunya yang mampu." Setiap melihat Lila minum susu mahal, di satu sisi ibu iri karena Andi tidak mendapatkannya. Di sisi lain ibu takut kalian akan jatuh miskin seperti kami dulu. Tapi ibu salah. Cara ibu menyampaikan kekhawatiran itu sangat salah dan menyakiti. Aku duduk di hadapannya, mendengarkan dengan hati yang berdesir. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dari hati ke hati, tanpa amarah, tanpa pembenaran diri. "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu," ucapku perlahan. "Aku juga minta maaf kalau selama ini terlihat tidak menghargai pengalaman ibu. Kami hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Lila dengan cara kami, di zaman kami." Ibu tahu sekarang. Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Anak-anak itu seperti tanaman. Zaman dulu, tanaman itu hidup dengan hujan dan tanah biasa. Sekarang, kadang butuh pupuk khusus, butuh perlakuan khusus. Bukan zamannya yang salah, bukan tanamannya yang salah. Hanya berbeda. Analoginya sederhana, tapi menyentuh. Aku tersenyum kecil. Perbincangan itu tidak serta-merta menghapus semua luka, tapi rasanya seperti ada yang mulai sembuh, diiris dengan perlahan. Kami tidak lagi musuh, tetapi dua perempuan dari generasi berbeda yang akhirnya mulai mencoba memahami medan perang masing-masing. Minggu-minggu terakhir sebelum pindah dijalani dengan ritme yang baru. Ada kerjasama yang terbangun. Ibu Rina, tanpa diminta, sering datang menjaga Lila saat kami sibuk membereskan barang atau saat aku harus lembur untuk mengejar target sebelum pindah. Suatu kali, aku pulang dan menemukan Ibu Rina sedang menyuapi Lila dengan bubur buatannya. "Dulu Andi suka sekali bubur ini," katanya sambil menyuapi Lila yang lahap. Ada kebanggaan kecil di wajahnya. Tidak ada lagi komentar tentang, "Kenapa tidak buat sendiri?" atau, "Itu boros beli bubur instan." Andi dan Bapak Hadi juga lebih sering terlibat percakapan. Bapak Hadi ternyata punya keahlian memperbaiki alat elektronik sederhana. "Nanti di rumah baru, kalau ada setrikaan atau kipas angin yang rusak, bawa ke sini saja. Bapak yang benerin," ujarnya pada Andi. Sebuah tawaran bantuan yang tulus, bukan perintah. Kami tetap menjalani bagian kami dalam kesepakatan. Andi yang mengambil alih mengurus administrasi listrik dan air. Dia mendatangi kantor PLN dan PDAM, meminta rincian tagihan, dan membuat pembayaran untuk 3 bulan yang tertunggak sekaligus separuhnya, seperti janji. Dia juga mengajari Bapak Hadi cara membaca meteran dengan cermat.
dan tips menghemat pemakaian air dan listrik. Proses ini tidak selalu mulus. Ada saat-saat canggung, saat kebiasaan lama Ibu Rina hampir terulang saat melihat aku membawa oleh-oleh mainan baru untuk Lila. Tapi dia berhasil menahan diri, hanya menarik napas dalam-dalam. Kemajuan kecil itu kami hargai. Malam sebelum pindahan, kami makan malam bersama untuk terakhir kalinya di rumah utama. Kali ini, aku yang memasak. Suasana hening, tetapi tidak lagi penuh duri. Ada rasa haru yang melayang di antara kami. Kalian akan baik-baik saja di sana, ucap Bapak Hadi tiba-tiba, memecah keheningan. Kalian anak-anak yang tangguh. Ucapan sederhana itu membuat andeng-andeng di hati Andi sepertinya luruh. Terima kasih, Pak. Kami tahu, hubungan kami tidak akan serta-merta menjadi sempurna. Tapi setidaknya, kami telah menemukan sebuah jalan tengah, menghormati batas, tetapi tidak memutuskan tali kasih. Kami belajar bahwa terkadang, jarak fisik justru diperlukan untuk memulihkan jarak emosional yang telah terlalu dekat dan terluka. Hari H pun tiba. Mobil pick-up sewaan sudah parkir di depan pagar. Tetangga-tetangga yang penasaran melongok, mungkin menduga ada pertengkaran hebat yang menyebabkan kami hengkang. Tapi yang mereka lihat justru pemandangan yang tak terduga. Bapak Hadi dengan sigap mengangkat kardus-kardus berisi buku-buku Andi. Ibu Rina sibuk membawakan tas-tas berisi pakaian Lila dan menatanya dengan rapi di dalam mobil. Dia bahkan membawa sebuah bungkusan kain. Ini taplak meja baru ibu buat. Untuk rumah kalian yang baru, katanya, menyerahkan bungkusan itu kepadaku. Tanganku menerimanya. Terasa berat bukan karena barangnya, tapi karena maknanya. Ini adalah tanda penerimaan. Saat semua barang telah terangkut dan kami akan berangkat, Ibu Rina mendekat. Matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi. Dia memegang kedua tanganku. Sari, anakku, bisiknya, suaranya bergetar. Ibu minta maaf sekali lagi. Untuk semuanya. Ibu bersyukur Andi mendapat istri sepertimu. Yang sabar, yang kuat, dan yang baik untuk cucu ibu. Aku tak bisa menahan air mata. Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya juga. Kami akan sering jenguk. Dia memelukku erat. Pelukan pertama yang tulus dan hangat sejak lama. Andi dan Bapak Hadi berpelukan dengan punggung yang dipukul-pukul pelan. Bahasa pria mereka yang penuh arti. Kami masuk ke mobil. Lila melambaikan tangan kecilnya pada nenek dan kakeknya yang berdiri di depan pagar. Mata mereka juga tak kering. Mobil mulai bergerak. Melalui kaca spion, aku melihat mereka berdua masih berdiri di sana, semakin mengecil. Tetapi gambaran itu akan selalu melekat di ingatanku bukan sebagai penjaga yang kejam, melainkan sebagai dua orang tua yang akhirnya belajar melepaskan. 6 bulan telah berlalu. Rumah kontrakan kami yang kecil itu terasa sangat luas bagi kami bertiga. Di sini, kami bebas menentukan apa yang akan makan malam, kapan akan menonton film, dan bagaimana mengatur keuangan tanpa ada yang mengintai. Aku berjalan kaki ke kantor dengan tenang, punya lebih banyak waktu untuk bermain dengan Lila di sore hari. Andi, meski perjalanannya lebih panjang, pulang dengan wajah yang lebih cerah karena beban konflik telah hilang. Kami tetap menepati janji. Selama 6 bulan itu, kami membantu separuh tagihan listrik dan air orang tua. Perlahan-lahan, mereka belajar berhemat. Bapak Hadi bahkan mulai menerima pesanan servis radio dan kipas angin kecil-kecilan dari tetangga, menambah penghasilan mereka. Setiap akhir pekan, kami berkunjung. Ritualnya kini berbeda. Kami membawa oleh-oleh kue atau buah, dan menghabiskan waktu dengan bercerita. Ibu Rina kini lebih sering bertanya daripada memerintah. Lila sudah bisa apa saja? Atau, di tempat baru, tetangganya baik-baik. Bahkan, suatu kali dia diam-diam menyelipkan uang 100.000 ke genggaman Lila. Untuk beli susu cucu nenek. Bisiknya padaku sambil tersenyum malu. Sebuah perubahan yang dahulu tak terbayangkan. Suatu sore di akhir pekan, duduk di teras rumah lama sementara Lila bermain di pangkuan Bapak Hadi, Ibu Rina berkata, "Kalian tahu, sejak kalian pindah, Ibu justru lebih tenang. Melihat kalian bisa mengatur semuanya dengan baik, mandiri. Ibu bangga."
Dan ibu sadar, kekhawatiran ibu selama ini justru membuat semua jadi runyam. Andi tersenyum, memegang pundak ibunya. Kami juga belajar, Bu. Belajar bahwa mandiri bukan berarti tidak butuh keluarga. Tapi justru dengan mandiri, kami bisa kembali ke keluarga dengan hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Aku memandangi mereka. Hatiku penuh dengan rasa syukur. Perjalanan yang berliku dan penuh air mata ini akhirnya membawa kami ke tempat yang lebih baik. Kami tidak hanya mendapatkan sebuah rumah baru, tapi juga menemukan kembali bentuk cinta keluarga yang sempat tertutup oleh rasa takut, gengsi, dan salah paham. Sahabatku, demikianlah kisah perjalanan keluarga kami. Sebuah kisah tentang batas, tentang harga diri, tetapi juga tentang pengertian dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Setiap keluarga punya cerita dan dinamikanya sendiri. Terkadang, cinta itu terasa menyakitkan karena cara menyampaikannya yang keliru. Tapi percayalah, komunikasi yang jujur dan keberanian untuk mengambil langkah demi kebaikan bersama bisa membuka jalan menuju keharmonisan yang baru. Aku dan Andi belajar bahwa menjadi mandiri bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk tanggung jawab. Dan meminta orang tua menghormati keputusan kita adalah bagian dari proses mereka melihat kita telah dewasa. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang pernah mengalami situasi serupa? Atau punya pelajaran berharga tentang keluarga dan kemandirian? Bagikan di kolom komentar di bawah. Sharing pengalaman kalian bisa menginspirasi banyak orang. Jika kisah ini berarti untuk kalian, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan mengharukan lainnya. Klik loncengnya juga ya, untuk dapat notifikasi setiap kami mengupload video baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita keluarga berikutnya. Salam hangat dari kami.